Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagas Kurniawan, mahasiswa Politeknik Negeri Subang, Prodi Sistem Informasi dengan nomor pokok 1010701. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview sebuah buku yang berjudul tentang Pendidikan Pancasila untuk Pendidikan Tinggi, karya Dr. Ujang Carda, S, SH, MH, MIP, MAP. Ini adalah tampilan bukunya seperti ini, di mana buku ini berisikan 388 halaman yang mempunyai 10 bab isi berbeda-beda. Pada bagian pertama ada daftar isi. Ini ada semua ada di sini, daftar isi bab 1 sampai bab 10. Untuk yang bab 1 itu menjelaskan tentang orientasi terhadap pendidikan Pancasila, di mana terdapat subtema, yaitu yang pertama adalah landasan dan tujuan pendidikan Pancasila, yang kedua rumusan Pancasila, dan yang ketiga tujuan mempelajari Pancasila. Lalu masuk ke bab 2. Di bab 2 ini tentang memahami sejarah Pancasila sebagai lambang negara Indonesia. Lalu berisikan subtema, yaitu yang pertama Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia, yang kedua Pancasila sebagai lambang negara Indonesia, yang ketiga memahami Pancasila dengan sebagai lambang negara Indonesia dari putusan Mahkamah Konstitusi nomor 4 PUU 10/2012. Lalu masuk ke bab 3. Di sini menjelaskan tentang memahami Pancasila sebagai sistem filsafat, dengan berisikan subtema, yang pertama pengertian filsafat, lalu yang kedua pengertian Pancasila sebagai sistem filsafat, yang ketiga ada konsep dasar filsafat Pancasila, yang keempat ada landasan filsafat Pancasila. Lalu di bab 4 menjelaskan tentang memahami Pancasila sebagai sistem nilai, etika, dan norma, dengan subtema yang pertama pengertian nilai, etika, dan norma, lalu yang kedua Pancasila sebagai nilai dasar fundamental bagi bangsa dan negara. Lalu masuk ke bab 5, yaitu tentang memahami muatan sila-sila dalam Pancasila, dengan berisikan subtema yang pertama ada hakikat nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, lalu yang kedua isi arti materi muatan sila-sila dalam Pancasila, lalu yang ketiga refleksi nilai-nilai keislaman dalam Pancasila. Masuk ke bab 6, itu tentang memahami Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara, berisikan subtema yang pertama pengertian ideologi, lalu yang kedua makna ideologi bangsa Indonesia, yang ketiga perbandingan ideologi Pancasila dengan ideologi lain, lalu yang keempat ada kedudukan dan fungsi Pancasila dalam tata kehidupan bangsa Indonesia, dan yang terakhir ada memahami makna Pancasila sebagai ideologi negara dari putusan Mahkamah Konstitusi nomor 100 PUU XI 2013. Lalu masuk ke bab 7, itu tentang memahami demokrasi Pancasila, di mana memiliki subtema yang pertama itu ada perkembangan demokrasi di Indonesia, lalu yang kedua ada konsepsi demokrasi, lalu setelah itu masuk ke bab 8 tentang memahami hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila. Di sini terdiri dari 4 subtema. Yang pertama yaitu sejarah perkembangan hak asasi manusia, lalu dilanjut dengan istilah dan pengertian hak asasi manusia, dan ketiga ada macam-macam hak asasi manusia, lalu yang terakhir ada pemahaman hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila. Lalu masuk ke bab 9, itu tentang memahami Pancasila dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Yang pertama subtemanya berisikan tentang isi arti Pancasila dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945, lalu yang kedua arti isi Pancasila dalam pasal Undang-Undang Dasar 1945, lalu yang ketiga ada kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, keempat ada hubungan pembukaan dengan pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945, yang kelima ada hubungan antara pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan Proklamasi 17 Agustus 1945, lalu selanjutnya ada
perubahan Undang-Undang Dasar 1945, dan yang terakhir ada struktur ketatanegaraan Indonesia setelah perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Lalu di bab terakhir yaitu bab 10 menjelaskan tentang refleksi Pancasila sebagai paradigma reformasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Di sini terdiri dari 5 subtema. Yang pertama tentang pengertian paradigma, lalu yang kedua ada Pancasila sebagai paradigma pembangunan, yang ketiga Pancasila sebagai paradigma reformasi, yang keempat Pancasila dalam paradigma kehidupan kampus, lalu yang terakhir ada eksistensi Pancasila sebagai paradigma pembangunan di era globalisasi. Itu adalah isi dari buku tersebut, di mana banyak sekali isinya, ada bab sampai bab 10 yang berhubungan dengan Pancasila. Namun saya di sini dapat mengambil kesimpulan apa itu Pancasila, yaitu Pancasila adalah dasar negara yang mempersatukan bangsa sekaligus bintang penuntun yang dinamis yang mengarahkan bangsa dalam mencapai tujuannya. Jadi setiap orang itu wajib belajar Pancasila, karena di dalam Pancasila ini kita dapat hidup di negara berbangsa dan bernegara. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.